Shalom, puji Tuhan. Pagi hari ini kita kembali lagi beribadah. Walaupun masih melalui ibadah online, kiranya kasih dan karunia Tuhan tetap melingkupi kita dimanapun kita berada. Baik, sama-sama kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita sama-sama belajar firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang senantiasa penuh limpah dalam kehidupan kami. Hingga pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Pimpin kami dalam ibadah kami pagi hari ini. Urapi kami dimanapun kami berada, sehingga kami boleh bersama-sama belajar firman-Mu pagi hari ini. Sehingga kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan boleh menjadi berkat bagi siapa saja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Merdeka dalam Tuhan. Merdeka dalam Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab di dalam Galatia 5 ayat yang pertama dan ke-13. Galatia 5 ayat pertama sampai dan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ayat yang pertama, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kemudian ayat yang ke-13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, tanggal 17 Agustus 2021 kemarin kita baru saja merayakan kemerdekaan negara kita. Merdeka. Waduh, kurang semangat nih. Merdeka. Nah, merdeka di dalam Tuhan memiliki makna yang luar biasa. Nah, kita mengucap syukur selama 350 tahun kita telah dijajah oleh Belanda. Kemudian 3,5 tahun berikutnya kita telah dijajah oleh bangsa Jepang. Namun oleh anugerah Tuhan kita dapat memasuki pintu gerbang kemerdekaan dan kita telah menikmatinya selama 76 tahun. Namun ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati kita. Apakah kemerdekaan secara fisik yang telah kita alami selama 76 tahun ini dari bangsa asing telah memerdekakan seluruh segi kehidupan kita? Sayang sekali jawabannya, sebab kita ketika melihat kenyataannya banyak sekali orang yang masih terbelenggu oleh belenggu dosa, sehingga membuat hidup di dalam kejahatan dan kemudian melakukan hal-hal yang jahat, yang buruk, yang tidak berkenan pada Tuhan. Oleh sebab itu Alkitab dengan tegas menyatakan, jikalau kita ingin sungguh-sungguh merdeka, maka sepenuhnya kita harus memegang firman Tuhan, memegang janji Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak mempergunakan kemerdekaan kita ini dengan sembarangan, dengan seenaknya, tetapi melakukan kemerdekaan itu dengan hidup benar di dalam Tuhan dan melakukan segala firman-Nya. Nah, sedikitnya sama-sama kita akan belajar ada 3 prinsip pokok di dalam kehidupan kita. Jika kita ingin merdeka di dalam Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kemerdekaan itu. Dan 3 pokok prinsip kemerdekaan sejati di dalam Tuhan. Yang pertama adalah di dalam Tuhan kita dimerdekakan dari dosa. Jadi prinsip yang pertama, prinsip sejati kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita dimerdekakan dari dosa.
Yuk sama-sama kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang kedua. Roma 8 ayat kedua. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan kemudian disambung dengan Roma 8 ayat ke-23. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, prinsip yang pertama adalah Tuhan ingin agar kita hidup di dalam kemenangan, hidup di dalam kemerdekaan. Oleh sebab itu Dia telah datang ke dunia dan berkorban, bahkan telah menyerahkan nyawanya, sehingga oleh kuasa darahnya kita telah diselamatkan, oleh kuasa kematiannya dan kebangkitannya kita telah dimenangkan, kita telah ditebus dari dosa. Sehingga ketika kita merasakan kasih Allah, pergunakanlah dengan baik, bahwa ada maksud rencana Tuhan di dalam penebusan kita. Tuhan ingin agar kita hidup seturut dengan kehendak Allah, tidak lagi terkungkung dalam dosa, intimidasi dosa, dan upah dosa yang selanjutnya adalah maut. Tiga sangat tidak berkenan di dalam kehidupan kita bila kita terus jatuh dalam dosa. Nah, pada prinsipnya ada 4 tingkatan moral manusia. Ada 4 tingkatan moral manusia dari sejak lahir sampai nanti menjelang kematiannya. Yang pertama, manusia bisa berdosa. Hal ini terjadi sejak peristiwa Adam dan Hawa. Ketika awal mula diciptakan, mereka pada hakikatnya adalah suci. Mereka pada hakikatnya kudus, tidak berdosa. Namun kesucian dan kekudusan mereka belum teruji. Buktinya ketika di pasal 3 Kejadian pasal yang ketiga, ketika mereka menghadapi ujian, manusia jatuh ke dalam dosa. Demikian juga ketika seorang anak telah lahir, seorang bayi, dia lahir dalam keadaan suci, putih, belum ada goresan tulisan-tulisan kejahatan di sana. Namun dalam artian bayi ini ketika tumbuh dewasa, dia bisa berdosa. Nah, tahap moral yang kedua, tidak bisa tidak berdosa atau akan selalu hidup di dalam dosa. Nah, ketika peristiwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka otomatis seluruh manusia di dunia ini, baik ketika dia lahir, dia telah membawa tabiat dosa. Kita bisa lihat di dalam Kejadian 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Nah, kecenderungan hati manusia ini selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah moral yang kedua. Jadi ketika manusia telah jatuh dalam dosa, maka kecenderungan hatinya akan selalu berbuat dosa. Oleh sebab itu kita perlu poin yang ketiga di dalam kehidupan kita. Kita perlu naik level yang ketiga, yaitu bisa tidak berdosa. Bagaimana caranya kita bisa tidak berdosa? Yaitu dengan lahir baru dan mentaati tuntunan Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Ketika kita telah ditebus, diselamatkan, kita lahir baru,
maka kita telah menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Dan Roma 6 ayat 18 menyatakan, Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Sebelum kita ditebus oleh Tuhan, kita adalah hamba dosa. Setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu, sangat dimungkinkan moral yang ketiga ini bisa kita jalani, yaitu untuk bisa tidak berdosa. Namun apakah hanya berhenti di situ saja? Ternyata Tuhan di dalam kehidupan kita menghendaki agar kita tidak bisa berdosa. Loh, apakah mungkin? Yuk sama-sama kita lihat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, Roh Kudus yang akan menuntun kita, yang akan memimpin kita, sehingga kita tidak kedapatan ada cacat di dalam kehidupan kita. Namun kita senantiasa berkenan di hadapan Tuhan sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali menjemput kita semua. Nah, itulah prinsip yang pertama, yaitu kita telah dimerdekakan dari dosa. Prinsip yang kedua, kemerdekaan di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan kita dimerdekakan dari kepahitan dan kekecewaan. Nah, di dalam kehidupan kita tidak jarang kita mengalami kekecewaan. Nah, kekecewaan itu adalah sebuah keputusan di mana kita harus sedemikian rupa untuk mengendalikan pengharapan kita sehingga kita tidak mudah dikecewakan. Demikian juga dengan kehidupan untuk lepas dari kepada kepahitan. Kita juga harus belajar untuk mengampuni. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita menjumpai orang yang sering kita tolong. Mungkin orang yang bekerja kepada kita, mungkin sahabat kita, mungkin rekan kita, mungkin istri kita, suami kita, anak-anak kita. Kadang-kadang berbuat sesuatu yang mengecewakan kita, sehingga kita menjadi pribadi yang memendam rasa pahit. Oleh sebab itu, lepaskanlah pengampunan. Kita memberikan pengampunan. Mengampuni bukan berarti terus kita melupakan atau membuat hal yang kemarin tersebut hilang, membuat hal yang kemarin berubah. Tetapi dengan mengampuni kita akan membuka masa depan. Kita akan membuka hari esok yang lebih baik. Kita memberikan berkat kepada orang tersebut, yaitu berkat pengampunan. Kita sama-sama belajar dari Tuhan. Di dalam Lukas 23 ayat 34, kita belajar mengampuni dari Tuhan. Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Kemudian ayat yang berikutnya, bagian B-nya, dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Nah, di sana adalah peristiwa ketika Tuhan Yesus disalibkan. Ketika sudah disalibkan, maka jubahnya ini dibuang buat diundi. Jadi ada yang bilang, wah jubah ini sayang kalau dikoyak, maka harus diundi. Ada banyak dosa di sana. Di depan Tuhan sendiri mereka melakukan perjudian. Padahal Tuhan ingin agar manusia ini terbebas dari segala macam bentuk dosa. Tuhan ingin agar semua manusia dimenangkan, dimerdekakan di dalam Tuhan. Ada hal yang mengecewakan, namun Tuhan belajar mengampuni. Ya Bapa, ampunilah mereka,
sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Selain itu, kita juga belajar berdoa dengan mengampuni ini melalui doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat di dalam Matius 6 ayat 12. Matius 6 ayat 12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan ayat yang ke-14 dari Matius 6 tadi, Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, kita bisa belajar dari Matius 18. Di sana diceritakan ada seorang raja yang memberikan pinjaman atau memberikan hutang kepada seorang hamba. Utangnya tidak tanggung-tanggung, banyak sekali, yaitu 10.000 talenta. Nah, kalau 10.000 talenta ini misalnya diuangkan zaman waktu itu, dikonversikan dalam bentuk dinar, maka hasilnya adalah 6.000 dinar. Satu talenta itu 6.000 dinar. Berarti kalau 10.000 talenta, wah, banyak sekali. Ada 60 juta dinar. 60.000 juta dinar. Luar biasa banyaknya. Nah, kalau dihitung upah waktu itu, satu hari orang bekerja adalah 1 dinar. Coba kita bayangkan, berapa hari, berapa bulan, berapa tahun sehingga utang yang sedemikian besarnya ini bisa dihapuskan. Namun karena oleh kasih karunia raja tersebut, dengan permohonan yang tulus dari hamba ini, maka sang raja melunaskan hutangnya, membebaskan. Namun apa yang terjadi ketika hamba ini telah mendapatkan kelegaan, telah mendapatkan pembebasan hutang, dia ketika berjalan menemui rekannya yang berhutang pada dia. Hutangnya cuma 100 dinar saja. Kalau dikonversikan, misalnya orang bekerja itu 30 hari, berarti kurang lebih gaji 3 bulan sedikit. 3 bulan 10 hari. Kalau kita ambil per bulan orang bekerja 30 hari. 3 bulan 10 hari. Dia marah-marahnya minta ampun, bahkan sampai mencekik temannya. Setelah mencekik, tidak sampai di situ saja, malah menyerahkan kepada aparat. Tolong dipenjarakan saja dia, supaya dia bisa melunasi hutang-hutangnya dengan segala macam ancaman. Nah, melihat kejadian itu, beberapa rekan dari hamba-hamba ini mengadukan permasalahan tersebut kepada raja. Ya raja, orang yang telah diampuni tersebut melakukan tindak yang sangat kejam, yaitu dia tidak mau melunaskan hutang rekannya yang hanya 100 dinar saja. Nah, ketika mendengar hal itu, sang raja marah, lalu memanggil algojo-algojonya, kemudian memerintahkan masukkan ke dalam penjara yang paling gelap untuk dia bisa membayar hutang-hutangnya. Tidak di situ saja, hamba tersebut dengan barang kekayaannya, harta bendanya dijual untuk melunasi hutang-hutangnya. Nah, demikian juga dari pelajaran tersebut kita memetik pelajaran betapa besarnya hutang kita kepada Tuhan. Hutang dosa kita luar biasa. Kita telah diampuni oleh Tuhan. Ketika kita menghadapi rekan kita, sahabat kita, saudara kita yang mungkin berbuat salah kepada kita, maka haruslah kita membukakan pintu pengampunan, karena kita telah terlebih dahulu diampuni, agar pengampunan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Nah, poin yang ketiga,
prinsip kemerdekaan di dalam Tuhan adalah kita dimerdekakan dalam hal finansial. Kita lihat di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat yang ke-19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Keperluanmu dalam artian adalah kebutuhan kita, bukan keinginan kita. Ya, Allah akan memenuhi segala keperluan kita, bukan berdasarkan keinginan, tetapi menjadi kebutuhan kita. Kadang-kadang saya seringkali bergurau, berkat Tuhan itu pas-pasan. Loh, apa artinya Mas Dudi pas-pasan? Pas kita butuh, pas berkat Tuhan ada. Pas waktunya butuh untuk beli beras, berkat Tuhan ada. Pas kita butuh untuk bayar listrik, berkat Tuhan ada. Berkat Tuhan senantiasa pas waktunya bagi kita. Pas berkatnya untuk kita ketika kita membutuhkan. Itu adalah luar biasa di dalam Tuhan. Nah, selain itu Tuhan juga mengajarkan 3 prinsip kita mengenai keperluan dan kebutuhan kita. Bagaimana cara memenuhi kebutuhan kita, bagaimana agar kita senantiasa hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Ada 3 prinsip yang diajarkan oleh Tuhan. Prinsip yang pertama adalah prinsip agar kita bekerja keras dengan rajin. Kalau bahasa kerennya anak sekarang mungkin work hard, kerja keras. Kita lihat di dalam Amsal 10 ayat yang ketiga. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Berarti Tuhan ingin agar ketika kita mau menerima berkat Tuhan, kita harus melakukan bagian kita dengan rajin. Kita harus bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun bidang pekerjaan kita, Tuhan senantiasa memberkati, asalkan kita bekerja dengan rajin dan sungguh-sungguh. Kemudian di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, 2 Tesalonika ayat 10, sebab juga waktu kamu berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Oh, luar biasa didikan Tuhan, yaitu kita harus senantiasa bekerja. Dengan keras Tuhan memperingatkan kita, yaitu jikalau seseorang tidak mau bekerja, hendaklah dia jangan makan. Prinsipnya sangat keras di dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan bukan menyediakan berkatnya secara simsalabim, tetapi harus kita olah. Ketika Adam ditaruh di dalam dunia, Tuhan berfirman kepada Adam, kerjakanlah, upayakanlah bumi ini sehingga menghasilkan berkat. Dan demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus mengupayakan apa yang Tuhan beri di dalam kehidupan kita. Mungkin talenta kita, kepintaran kita, kebisaan kita, keahlian kita. Mungkin kalau kita kurang ahli atau kurang gimana, kita bisa memberikan jasa kita. Ada orang yang bekerja di Amerika, ada seorang yang bekerja. Tadinya dia mau putus kuliah, dia tidak mampu untuk membiayai kehidupannya, apalagi membayar uang kuliahnya. Nah, calon mahasiswa ini adalah calon psikologis. Mahasiswa ini adalah calon psikologis. Nah, dia mendapatkan pemahaman. Kadang-kadang seorang yang mendapatkan masalah ini,
Dia tidak perlu diberikan solusi, tetapi hanya didengarkan saja. Akhirnya di tengah kebuntuan dia mencari pekerjaan susah, kemudian mepetnya biaya kuliah dan skripsi yang harus dia tanggung, dia akhirnya mendapatkan ide membuka praktek untuk mendengarkan permasalahan. Buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kelihatannya pekerjaan yang sangat pesimis. Mungkin orang tidak akan menanggapi. Namun ternyata banyak sekali orang yang datang. Upahnya 1 jam hanya $5 saja. Nah, alhasil dari pekerjaan tersebut, rupanya dengan sungguh-sungguh dia melakukannya, hanya mendengarkan saja keluh kesah orang, ternyata dia mendapatkan bayaran. Nah, di dalam kehidupan kita mulai gali apa yang menjadi potensi di dalam kehidupan kita. Kita serahkan pada Tuhan, kita berserah penuh pada Tuhan, maka Dia akan berkenan memberkati kita. Kemudian prinsip yang Tuhan ajarkan agar kita senantiasa diberkati adalah kerja juga dengan hikmat. Bekerja dengan hikmat. Atau kalau bahasa kerennya sekarang adalah work smart. Yuk sama-sama kita lihat di dalam Pengkhotbah 10 ayat 10. Pengkhotbah 10 ayat yang 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaganya. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Nah, kita lihat seorang petani, apabila cangkulnya mulai tumpul atau ketika dia ingin menebang pohon yang menghalangi tanamannya untuk bertumbuh dan tertutup oleh sinar matahari, maka dia akan menggunakan kampak. Nah, ketika kampaknya ini ternyata tidak tajam, maka dia akan sangat susah untuk menebang pohon tersebut. Sehingga mata kampaknya harus diasah. Ketika mata kampaknya diasah, telah menjadi tajam, sehingga dia akan sangat mudah untuk memotong pohon tersebut, sehingga sinar matahari dapat menyinari padinya dengan baik. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita. Kita tidak hanya bekerja menggunakan otot saja, tetapi Tuhan memberikan hikmat dan pikiran bagi kita, sehingga kita bisa melakukan pekerjaan dengan mudah oleh karena hikmat dari Tuhan. Nah, prinsip yang berikutnya di mana kita bisa diberkati Tuhan dengan limpah adalah kita harus hidup dengan tidak boros serta mengelola berkat Tuhan dengan baik. Kita lihat di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Nah, kita memang perlu uang di dalam kehidupan kita. Namun uang bukan segalanya. Uang hanya sebagai alat di mana kita bisa memenuhi segala hal untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga tidak boros. Dalam artian seperti ini, kita membeli barang-barang dalam artian berdasarkan fungsi dan kegunaannya. Contoh, kita perlu membeli sebuah HP. Kebutuhan kita hanya perlu untuk telepon dan SMS. Maka ada harga HP yang hanya untuk kebutuhan telepon dan SMS.
Jikalau untuk anak-anak sekolah yang sekarang lebih naik lagi, butuh untuk bisa internetan dengan cepat. Nah, sesuaikan pembelian kita dengan apa yang menjadi kebutuhan, sehingga berkat Tuhan yang kita dapat ini bisa kita kelola sehingga tidak boros, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ada istilah di dalam kehidupan kita, hemat pangkal kaya. Nah, ada juga istilah pelit. Ada beberapa persamaan antara hemat dan pelit. Persamaannya ke arah yang negatif, yaitu apa? Sama-sama sulit mengeluarkan uang. Mungkin tujuannya sama, awalnya adalah hemat supaya nanti bisa kaya, dalam artian kita bisa memupuk. Nanti kalau ada kebutuhan yang mendesak tiba-tiba itu akan terpenuhi. Kadang-kadang ini terjadi pada anak kos-kosan, anak kuliah. Karena dia saking hematnya, waktunya makan dia tahan makan. Sekalinya makan mie instan. Sehingga apa yang terjadi? Wah, timbullah sakit penyakit di sana. Jadi bedakan hemat dengan pelit. Jangan sampai hemat kita menuntun kepada arah yang pelit, sehingga menimbulkan sakit penyakit di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, prinsip hemat pangkal kaya ini kadang-kadang tidak sesuai dengan prinsip kita sebagai orang percaya. Yuk sama-sama kita lihat di dalam Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya. Siapa banyak memberi berkat. Berkat di sini bukan hanya berkat finansial, berkat keuangan saja, tetapi ada berkat hikmat di sana, ada berkat marifat di sana. Kita contoh kehidupan seorang guru. Seorang guru seringkali membagikan ilmu, memberikan pelajaran kepada anak didiknya. Nah, ternyata di dalam kehidupan sendiri, pemahamannya, pemikirannya semakin menjadi luas karena ilmu yang dibagikan. Kita sama-sama boleh belajar apapun yang menjadi berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita bisa senantiasa salurkan kembali. Kita menjadi pipa selangnya berkatnya Tuhan. Ketika air tersebut mengalir dari tempat atas ke tempat yang rendah, dibutuhkan selang atau pipa. Jangan khawatir ketika air itu mengalir, karena air itu tidak hanya lewat saja. Karena apa? Pipa dan selang tersebut pasti dipenuhi dahulu. Pasti rongga-rongganya dipenuhi, telah dibasahi, bahkan banjir, makanya bisa menyalurkan ke tempat yang berikutnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Jangan khawatir ketika kita menjadi saluran berkat Tuhan. Berkat pasti telah Tuhan curahkan penuh bahkan limpah di dalam kehidupan kita. Nah, itulah tadi 3 prinsip pokok di dalam kehidupan kekristenan kita agar kita senantiasa merdeka di dalam Tuhan. Prinsip yang pertama, kita dimerdekakan dari dosa. Prinsip yang kedua, kita terlepas dari kepahitan dan kekecewaan. Kita dimerdekakan dari kepahitan dan kekecewaan. Kemudian prinsip yang ketiga, Tuhan ingin kita dimerdekakan dalam hal finansial. Puji Tuhan, firman Tuhan untuk pagi hari ini kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Mari sama-sama kita datang pada Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu bahwa di dalam Engkau ada prinsip-prinsip kemerdekaan yang luar biasa bagi kehidupan kami. Kami boleh dimerdekakan dari dosa, kami boleh dimerdekakan dari kepahitatan dan kekecewaan.
dan kami juga mendapatkan kemerdekaan dalam hal finansial kami, agar kami dapat meneruskan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi berkat. Kami diberkati untuk memberkati. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami, kiranya menjadi perenungan bagi kami juga, agar kami senantiasa menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ini. Tidak jemu-jemu kami mau berdoa syafaat bagi pemimpin-pemimpin bangsa kami. Berkati bangsa kami, berkati Indonesia Tuhan. Dalam kemerdekaan yang ke-76 tahun ini, kiranya Tuhan karuniakan keselamatan. Bebaskan kami juga dari pandemi ini Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Engkau terlebih besar dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Hingga tiba saatnya Tuhan, kami boleh dimenangkan dari pandemi ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini untuk seluruh jemaat-Mu GPI Immanuel Ambarawa ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati kami. Apapun kondisi kami, apapun keadaan kami, Tuhan senantiasa bercampur tangan. Yang sakit kiranya Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah imannya Engkau kuatkan kembali, Engkau teguhkan di dalam keyakinan-Mu kepadamu Tuhan. Kami juga percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu ini Tuhan, dan berkat-Mu senantiasa tercurah. Terima kasih Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya berkat-Mu tercurah atas kami semua. Berkati setiap kami yang hadir juga Tuhan, yang melayani Engkau pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati, yang dilayani dan yang melayani sama-sama mendapatkan berkat yang sama di hadapan-Mu. Terlebih lagi setiap jemaat-Mu yang berada di rumah masing-masing mendapatkan berkat dan lawatan Allah yang luar biasa. Kami mau mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan memohonkan berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu senantiasa penuh limpah, karena Tuhan memberkati kami dan melindungi kami dimanapun kami berada, dengan berkat Allah yang maha tinggi, Allah Bapa, Allah Anak di dalam nama Putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menuntun kami, membimbing kami, sehingga kami menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Engkau, dan senantiasa disempurnakan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali nanti Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan bertemu kembali dalam ibadah kita minggu depan, dan nanti akan ada rekan saya dari Jakarta yang akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel, Allah beserta kita.